Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video yang bisa menghibur kita semua. Video ini adalah video-video kocak dari seorang Prabowo Subianto. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Pak, Bang Presiden milih nomor berapa? Nomor 2. Apanya mana? Para Proro. Apa, Pak? Para Proro. Para Proro. Menang. Daripada dengar saya pidato mendingan joget. Apa? Ponsengon pidato. Ya Tuhan, berilah kesempatan aku supaya bisa ngasih makan anak-anak di seluruh negeri. Kalau cuma ngasih makan Pak, kita sebagai orang tua mah kita bela-belain buat anak kita makan. Yang jadi masalah kasih lapangan pekerja, kan saya udah bilang kasih lapangan pekerjaan bapak-bapaknya biar pada kerja. Gimana sih? Nah kalau anaknya doang yang makan bapaknya kagak, bagaimana Pak? Lagian apa kita tega anak kita disuruh ngantri desek-desekan cuman buat makan siang doang di sekolahan. Nah kagak, dia berangkat sekolah kita kasih duit buat jajan. Kalau janji jangan yang begitu-begitu banget apa Pak? Ponsengon. Salam logika. Kalau video tentang si ayah yang menolak diajak salaman sama yayi kampung, itu video asli dan bukan hoax. Sekaligus video ini menunjukkan bahwa karakter asli si ayah memang seperti itu. Lucu ya, kemarin-kemarin kelompok si ayah menyebarkan hoax dan memframing bahwa si ibu itu orangnya kaku dan sombong karena tidak mau diajak salaman sama si bocil. Padahal kan aslinya memang si bocil sempat bersalaman sama si ibu. Karma, maunya menjatuhkan si ibu, si ayah yang jatuh. Aduh, salah saya di mana? Saya itu kan datang di Mujadalah Kiai Kampung jadi moderator bersama dengan Profesor Siti Djuro, Mas Wahyu Muryadi, dan saya. Saya ngomong sepatah kata aja enggak. Saya cuma jalanin mic, menjamin supaya para peserta itu dikasih kesempatan berbicara dengan capres pada waktu itu Pak Prabowo Subianto. Malah dilihat dari air mukanya, Pak Prabowo Subianto waktu itu mau buru-buru pergi dan nggak suka kalau saya minta waktu supaya ada orang-orang yang bisa berbicara gitu. Nah saya kok malah dinyatakan sebagai pendukung gemoy, tifosi, pasukan gemoy dan lain-lain. Aduh, salah saya di mana? Tadi malam pada waktu catatan demokrasi juga, saya itu ngotot menyatakan Anda yang mengamati berbagai survei-survei itu jangan mendahului, jangan melaju begitu rupa. Kalau angka Anda baru 34 itu, ya 34 itu tidak langsung Anda bisa nyatakan ini tanda-tanda kuat satu putaran saja sudah selesai.
pilpresnya misalnya, ya yang Anda harus katakan bahwa ini belum cukup untuk satu putaran saja selesai, walaupun Anda mau memulai gerakan-gerakan satu putaran gitu. Malah saya mempertanyakan kenapa ada yang 34, ada yang 45 gitu ya, atau ada yang 43, itu margin of error-nya bagaimana? Kan Anda harus bertanya itu sebagai orang yang katanya pinter, belajar, lembaga survei dan lain sebagainya gitu. Nah, sekali lagi itu saya persoalkan dengan sangat serius. Kalau nonton media sosial, jangan cuma satu, lihat bagaimana saya mempersoalkan misalnya baliho yang jatuh sendiri. Itu kalau ada orang berwibawa jalan, bantuan sosial, sembako-sembako jalan sendiri ikutan misalnya. Ya semuanya diperhatikan dan nggak apa-apa lah. Memang ini era tensi yang tinggi, tapi ya mbok tenang sedikit, dibaca semuanya gitu. Jangan-jangan nanti gara-gara Anda taktuk-taktuk begini, orang lama-lama justru betul-betul jadi simpati ke pihak-pihak yang Anda tuduhkan. Saya tuh suka bingung, salah saya itu di mana gitu loh. Oh iya, yang di Deddy Corbuzier juga, saya sengaja memancing dengan semacam judul, oh pemilu ini sudah selesai. Maksud saya, sudah selesai. Begitu ada dinasti politik itu ada 4 lingkaran yang biasanya bekerja. Kan saya sudah jelaskan, yang pertama itu aparatur negara. Biasanya mereka nggak disuruh pun, bahkan nggak dikedipin mata pun langsung bekerja. Karena posisi mereka itu diangkat oleh ayahanda, dan kalau kalah mereka malu mukanya katanya. Lingkaran kedua itu relawan, yang kadang-kadang pindah-pindah itu untuk mempertahankan posisi kenyamanan mereka, dan milisi-milisi. Kemudian yang ketiga itu adalah biasanya agamawan, posisi-posisi itu. Dan yang keempat akademisi, budayawan, para pemikir, dan lain-lain. Nah, kalau 4 lingkaran ini itu sudah selesai, tidak berpikir jernih, tidak betul-betul setia pada pemikiran-pemikiran demokratis, ya pemilu sudah selesai. Itu poin saya. Jadi nonton Deddy Corbuzier pun harus dari awal sampai akhir. Kalau enggak saya dituduh lagi antek-antek, pemilu sudah selesai. Apa salah saya? Oke guys, itulah video-video kocak yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Selanjutnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita lebih serius, mari kita lebih fokus untuk mendengarkan paparan-paparan disampaikan oleh orang-orang penting di bangsa ini dalam mendukung Bapak Prabowo Subianto, yang salah satunya adalah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mari kita saksikan bersama-sama. Pak Prabowo tidak sendirian. Partai Demokrat akan terus bersama Pak Prabowo. Saya, Pak Prabowo, ingin menyampaikan harapan saya, harapan Partai Demokrat kepada Bapak yang insya Allah akan menjadi pemimpin kita semua. Pertama, selamat berjuang dalam kompetisi pemilihan presiden 2024 ini. Berjuanglah sahabatku secara cerdas, tepat, dan kesatria. Saya senang Pak Prabowo telah memilih jalan terbaik, jalan demokrasi untuk menjadi pemimpin bangsa. Saya juga meyakini dengan elektabilitas yang tinggi dan dukungan rakyat yang kuat yang Pak Prabowo miliki akan menghantarkan Bapak menjadi pemimpin bangsa ke depan. Kedua, jika pada saatnya nanti dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Pak Prabowo memimpin negara ini 5-10 tahun ke depan, di atas segalanya utamakanlah kepentingan rakyat. Majukan dan sejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia.
mereka yang sama-sama kita cintai. Majukan Indonesia, Indonesia untuk semua. Selamat berjuang Pak Prabowo. Insya Allah Pak Prabowo akan sukses dan berhasil. Enggak, saya laporkan Anda ke Dewan. Oke, silahkan, nggak masalah. Ya, pasti. Oke, iya. Pasti, Jadi gitu. ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus buat Bang Habibur Rahman, nggak tahu ketua DPP Gerindra atau jabatannya apa, nggak tahu saya. Yang pasti beliau anggota DPR RI. Beliau mengancam akan melaporkan presenter yang membahas masalah kenapa Pak Prabowo datang dan Gibran datang di acara abdesi kemarin gitu. Waktu ditanyakan itu, kalau tidak masalah kampanye dukung-mendukung soal apa katanya kan gitu. Tapi Bang Habibur Rahman bilang, kalau kamu tidak meralat ucapanmu akan saya laporkan. Untungnya presenternya juga berani, laporkan saja nggak apa-apa gitu ya. Jadi ketahuan kalian menggunakan kekuasaan untuk meraih pemilu yang akan digelar di 2024, itu satu. Yang kedua, kalian belum menang saja banyak udah yang kalian laporkan. Tak kasih contoh, ada Nabi Tupulu dilaporkan Baris Krim. Terus Bang Aiman Wicaksono kalian laporkan. Banyak, semua yang banyak kalian laporkan. Jadi kalau seandainya kalian menang, otomatis media udah pasti kalian bredel. Rakyatmu mau bersuara, masyarakat mau bersuara, pasti kalian bungkam. Sekarang saja udah kami merasakan rasanya otoriternya sudah mulai terjangkit ini gitu loh. Jadi setiap orang-orang menyuarakan kebenaran itu pasti akan dibungkam nanti kalau mereka berkuasa. Ingat, tahu benar ya ini. Kalau mereka menang udah pasti yang diterapkan pertama kali ada New Orba. Mereka akan menggunakan seperti yang dilakukan Orde Baru. Tahu? Jangan-jangan orang seperti saya yang vokal kayak ini nanti sekarang ngomong besok nggak ada. Misalnya contohnya banyak dulu kan. Zaman Orde Baru, zaman Pak Soeharto. Jangan kasih kesempatan orang yang pernah berdekatan sekali, apalagi memberi perlindungan terhadap keluarga Cendana dan Orde Baru. Saya akan tetap mendukung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Salam waras, salam NKRI agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sedikit saya menanggapi bahwa dalam cuplikan video tadi kita melihat bagaimana kader dari Gerindra ini menunjukkan sikap otoriternya, sikap arogansinya kepada presenter tadi. Tentu ini adalah sebuah contoh yang tidak baik, tindakan yang tidak terpuji yang ditunjukkan oleh kader Gerindra ini di depan publik. Membuat diri seolah-olah dia paling hebat. Saya sangat yakin dan percaya jika di suatu hari nanti orang-orang seperti Prabowo Subianto mereka berkuasa di bangsa ini menjadi pemimpin, bisa jadi kebebasan kita untuk bersuara, untuk berpendapat itu dipangkas oleh mereka, dibungkam oleh mereka. Inilah contoh-contoh yang bisa kita saksikan saat ini. Tapi saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia, kita jangan pernah takut sedikit pun, jangan pernah mundur sedikit pun. Kita harus bangkit dan lawan. Suarakan tentang kebenaran, beritakan tentang keadilan, tegakkan tentang konstitusi yang ada di bangsa dan negara kita. Sekali lagi, kita rakyat Indonesia, kita harus bergandeng tangan bersama-sama, kita harus kompak bersama-sama untuk tetap bersatu melawan hal-hal busuk yang ditunjukkan oleh para pemimpin di bangsa ini. Mari kita lanjutkan lagi. Prabowo sudah main fisik. Dia membranding fisiknya agar tak nampak tua dan renta dengan narasi gemoy. Narasi ini selain semu tidak ada isinya apa-apa selain gimmick politik yang membodohi masyarakat. Apa hubungannya gemoy dengan isi pikiran Prabowo? Apa hubungannya
gemoy dengan visi misi Prabowo. Nampaknya Prabowo hanya ketakutan karena lawannya Ganjar Pranowo mempunyai fisik yang sehat paripurna, fisik yang atletis karena rajin olahraga, fisik yang dibutuhkan untuk satset menuntaskan pekerjaan-pekerjaan besar negara yang membutuhkan kecepatan ekstra maksimal. Nomor 3, pilihan paling lengkap dan maksimal untuk Indonesia Emas 2045. Cukup bombastis. Mega korupsi di Kementerian Pertahanan. Siapa yang bertanggung jawab? Dengan narasumber utama yang selalu up to date info-infonya, Abangda Ketua Umum DPP NCW, Abangda Hanifah Sutrisna. Sehat Abangda? Sehat. Malam Muhardi. Alhamdulillah. Kita masih diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol ya. Iya. Ketemu dengan kawan-kawan pergerakan, ketemu dengan seluruh masyarakat Indonesia yang selalu ingin tahu apa sih perkembangan sekarang, indikasi-indikasi korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara, dan kroni-kroninya. Nah, ini Bang Hanif ini. Jadi kan belakangan ini kita selalu dikatakan bahwa NCW ini memframing, ya kan? Seolah-olah karena mau pilpres muncullah duga-dugaan korupsi terhadap para pembantu Jokowi yang di kabinet keduanya ini. Padahal sebenarnya ya kan kita ini berusaha menyampaikan bahwa untuk menjadi pemimpin yang layak melanjutkan tongkat estafet yang sekarang ini dipegang oleh Jokowi, kita butuh pemimpin yang benar-benar bebas dan bersih dari KKN. Bahasan kita kali ini, ini seperti yang Buradi bilang tadi kan, ini sebenarnya bahasan yang sudah dari tahun 2021 menjadi hangat pembicaraannya. Karena ada beredar lembaran surat yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan itu sendiri, ya kan, terkait dengan pengadaan alutsista, alat utama sistem persenjataan. Nah, selama ini orang banyak bertanya kan, alutsista itu apa sih? Itu adalah alat utama sistem persenjataan. Nah, kenapa NCW hari ini berusaha memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat? Karena kita menerima berita. Tiba-tiba pagi-pagi ada seorang kawan pagi-pagi sekali WA ke Dumasnya kita bilang, "Bang, itu kenapa tiba-tiba Hasim Joyohadikusumo, adiknya Prabowo, ngaku-ngaku Prabowo itu menyelamatkan uang negara 15 sampai 20 triliun. Saya bilang, sebentar, saya baca dulu, saya bilang. Biar kita nggak salah paham ini kan. Betul konteksnya jangan bawa informasi ini terbuka. Dan ini kita sampaikan dalam bentuk yang perspektif yang lebih bentuknya itu edukasi atau penjelasan. Apa yang terjadi sebenarnya? Kita melihat bahwa upaya yang dilakukan oleh Hasim Joyohadikusumo ini, adik kandung Prabowo ini bentuknya adalah penciptaan opini, membentuk opini masyarakat bahwa sejak Prabowo ini menjadi Menteri Pertahanan, korupsi itu ditekan. Dan pertanyaan yang agak sedikit lucu menurut saya sebagai penggiat anti rasuah ya, jika seorang Hasim Joyohadikusumo bisa bebas masuk ke ruangan kakaknya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, itu hal yang biasa. Tapi kalau seorang adik bisa melihat dokumen rahasia terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan langsung memberikan kritik pada saat itu, nah ini namanya kejadian luar biasa. Apa kapasitas dia? Betul. Apa kapasitasnya Hasim? Apa kepentingan Hasim terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan?
clear itu diucapkan dia itu. Iya kan? Iya, di ini media kan loh. bukan fitnah ini kan? Bukan fitnah. Ini Iya. kan Hasyim sendiri menyampaikan bahwa pada saat dia pertama datang ke Kementerian Pertahanan, ke ruang Prabowo Subianto, dia melihat dokumen pengadaan persenjataan modern lah, yang katanya nilainya itu yang sebenarnya itu 800 US dollar, tiba-tiba dilihat di dokumen itu harganya 10.800 US dollar per unit. Iya. Pertanyaan kita nih, yang besar buat kita, berarti Hasyim ini mengetahui berapa harga-harga yang ada di Kementerian Pertahanan. Harga satuan. Harga satuan. Iya. Yang lebih menggelitiknya lagi, ini awalan, Iya, cerita kita awalan. Yang lebih menggelitiknya lagi, kontrak itu nilainya 51 triliun. Betul ya? Clear itu ada di media. Iya. Kemudian terjadi markup hampir 1.250%. 1.250, luar biasa. Ya, artinya lebih dari 12 kali lipat. Harusnya jika terbukti salah satu barang itu di markup sampai 12 kali, 51 triliun itu merupakan perkalian dari 12 kali harga sebenarnya. Kalau dikatakan oleh Hasyim di sana Prabowo menyelamatkan hanya 15 sampai 20 triliun, artinya markup-nya masih ada setengahnya. Nah, ini kan ini kan jelas. Ini kalau kita bicara matematik kan. Betul. Berarti kalau 1/12 dari 51 triliun itu hanya sekitar 4 triliunan, maksimal 5 triliun lah. Harusnya Hasyim ini menyampaikan lebih bombastis lagi. Prabowo menyelamatkan lebih dari 40 triliun. Nah, kan udah terbukti. Satu barang bisa di markup 1.250%. Kalau memang menyelamatkan keuangan negara pada saat itu, harusnya lebih dari 40 triliun. Iya, pasti. Artinya Hasyim di sini mencoba memframing, ya kan, bahwa harga sebenarnya plus dengan keuntungan itu ya sekitar 30 triliun lah. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Sudah kiranya cuplikan-cuplikan video ini bisa memberikan kita informasi-informasi baru, khususnya terkait dengan Bapak Prabowo Subianto. Kita bisa mengetahui tentang dugaan-dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bapak Prabowo ini, dan juga kita bisa mendengarkan cerita serta bisa menyimak cerita-cerita lucu yang dilakukan oleh netizen terhadap Bapak Prabowo Subianto ini. Harapan saya, semoga saja cuplikan-cuplikan video ini, jika ada yang berguna bagi kita, silakan disimak, silakan dipelajari, tetapi jika hanya sebagai bahan hiburan, silakan di-skip saja. Pemirsa Sainai TV yang saya hormati, mungkin itu saja cuplikan-cuplikan video dari saya. Saya mohon maaf bila ada cuplikan-cuplikan video yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian, dan saya berharap bahwa kita semua tetap semangat, tetap berada di jalan yang benar, tetap menyuarakan tentang keadilan, dan ingat, pemilu 2024 tinggal 80 hari lagi. Semoga saja dari sekarang kita sudah mampu untuk mempelajari semua rekam jejak dari calon pemimpin kita saat ini. Dan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti, kita sudah sudah bulatkan tekad kita untuk memilih calon pemimpin yang akan kita perjuangkan untuk membangun bangsa ini di tahun 2024 sampai 2029 nanti. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.